Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu lemak, fungsi-fungsinya, serta jenisnya dan mekanismenya. Lemak ini juga merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Lemak termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan membran organel sel. Untuk fungsi lemak yaitu ada menjadikan cadangan energi dalam bentuk sel lemak, menjadi pelindung organ penting saat terjadi goncangan, melindungi tubuh dari perubahan suhu lingkungan. Salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon, vitamin, membran sel, dan membran organel sel. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat, dan untuk mengoptimalkan fungsi pencernaan. Untuk jenis lemak yaitu ada berdasarkan sumber lemaknya, ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani yaitu lemak yang bersumber dari hewan, sedangkan nabati yaitu lemak yang bersumber dari tumbuhan. Berdasarkan struktur kimianya, lemak sederhana yaitu lemak yang disusun oleh trigliserida, dan lemak campuran yaitu lemak yang terdiri dari asam lemak dan gugus tambahan lain selain lemak, dan lemak derivat yaitu senyawa lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Sedangkan berdasarkan ikatan kimianya ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh ini yaitu struktur lemak dengan hidrokarbon ikatan tunggal yang berbahaya bagi tubuh manusia karena bisa melekat dan menggumpal sehingga dapat mengganggu sistem peredaran darah. Sedangkan lemak tak jenuh yaitu struktur lemak dengan hidrokarbon satu atau lebih ikatan yang bisa menguntungkan tubuh. Lemak tak jenuh kebanyakan berasal dari tumbuhan. Nah, untuk mekanisme pencernaan itu pencernaan lemak ini maksudnya yaitu terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Nah, setelah melalui mulut, lambung, selanjutnya lemak keluar dari lambung masuk ke dalam usus sehingga merangsang hormon-hormon kolisistokinin. Hormon kolistokinin ini menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Empedu mengandung garam. Empedu yang memegang peranan penting dalam mengemulsikan lemak. Emulasi lemak merupakan pemecahan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran lebih kecil. Nah, ukuran lemak yang lebih kecil yang teremulsi akan memudahkan hidrolisis lemak oleh lipase yang dihasilkan dari pankreas. Lipase pankreas akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Selanjutnya, pengeluaran cairan pankreas dirancang oleh hormon sekretin yang berperan dalam meningkatkan jumlah elektrolit atau senyawa penghantar listrik dan cairan pankreas, serta pankreoenzim yang berperan untuk merangsang pengeluaran enzim-enzim dalam cairan pankreas. Selanjutnya, absorpsi hasil pencernaan lemak sebagian besar itu 70% terjadi di usus halus pada waktu asam lemak dan monogliserida diabsorpsi melalui sel-sel mukosa pada dinding usus. Keduanya diubah kembali menjadi lemak, yaitu triserida dengan bentuk partikel-partikel kecil. Jaringan lemak sangat dibutuhkan. Timbunan lemak tersenit akan diangkut menuju ke hati. Nah, di sini juga hati akan berperan. Jadi untuk mekanisme proses pencernaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu metabolisme lemak dan gangguannya. Metabolisme lemak ini adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Gangguannya yaitu ada misalnya kelebihan lemak atau sering disebut obesitas menyebabkan terjadinya kalori didapat lebih besar daripada kalori yang dimetabolisme.
Hal ini terjadi pada hipopituitarisme dan hipotiroidisme. Kalori yang dibutuhkan menurun sehingga berat badan dapat naik. Nah, itulah yang menyebabkan kelebihan lemak atau sering disebut obesitas. Mungkin untuk penjelasan lemak saya hanya dapat menjelaskan itu saja. Misalnya ada yang lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.